Ya, selamat siang sahabat Sri Foundation semuanya di mana saja. Siang ini kita akan membahas tentang energi terbarukan dan kita kedatangan dua pakar di bidang energi terbarukan ya, renewable energy. Yang pertama adalah Mbak Teresia Betty Sumarno, yang kedua adalah Mbak Marta Maulidia. Saya perkenalkan dulu Mbak Teresia Betty ini biasa dipanggil Mbak Betty, adalah energi polisi polisi energy policy consultant yang bekerja di International Institute for Sustainable Development. Kemudian beliau juga adalah dosen tamu di University Eduardo Mondlane ya. Ini di mana ya Mbak Betty ya? Nanti dikasih tahu ya sama kami ya. Mbak Betty ini adalah lulusan dari Unpad S1-nya, kemudian selanjutnya postgraduate-nya di Converti University ya. Kemudian mana lagi nih? Ya. Dan PhD-nya didapatkan dari University of Dundee. Nah, kemudian pembicara kedua kita adalah Mbak Marta Maulidia. Mbak Marta juga adalah Energy Policy Consultant di IISD juga. Beliau adalah lulusan Institut Teknologi Bandung dan juga lulusan University of Queensland. S2-nya di mana ya Mbak ya? Aku lupa. Di Jerman. Oh iya, di Hamburg. Jerman. Di Hamburg, Jerman ya. Jadi kita benar-benar dapat kedatangan dua ahli nih, spesialis di bidang energi terbarukan. Ya mungkin kalau seandainya kita lihat di sini nih, perkenalkan juga kepada peserta dan juga pembicara, Sri Foundation itu sejak bulan Januari 2021 kami konsisten untuk memberikan workshop terutama kepada kalangan siswa SMA tentang lingkungan hidup. Jadi kita mulai dengan tentang isu persampahan, kemudian tentang air, tentang satwa liar, pokoknya segala sesuatu tentang lingkungan hidup gitu. Ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, terutama generasi muda, tentang permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang energi terbarukan nih. Kalau seandainya kita lihat kan sebenarnya Indonesia itu sebenarnya potensial banget ya untuk menerapkan segala teknologi untuk energi terbarukan. Tapi kok kayaknya masih jarang gitu kita lihat, maksudnya memang sudah ada sih implementasinya di beberapa lokasi di Indonesia, tapi kalau seandainya saya misalnya jalan-jalan di sekitar rumah gitu ya, di daerah Jabodetabek, itu jarang sekali saya lihat ada yang menggunakan solar system sebagai sumber listrik gitu misalnya kan, atau misalnya mobil yang ya mobil gas sudah mulailah, tapi itu kan juga sebenarnya masih fossil fuel ya, walaupun dia mungkin lebih environment friendly dibandingkan pakai bensin ya. Saya sendiri mobilnya juga masih pakai bensin sih. Mahal Ya. mobil listrik Mbak Roro. Nah, itu dia. Masih mahal banget. Kenapa mahal gitu kan? Padahal kan seharusnya kita mungkin bisa bikin dia lebih terjangkau misalnya. Nah, ini kan kalau saya sendiri awam dalam hal energi terbarukan ya, mungkin dua pakar ini juga bisa membuka mata gitu. Sebenarnya permasalahan di Indonesia tuh apa gitu, sehingga kita belum bisa gitu sampai ke membiasakan diri untuk menggunakan itu. Oke, jadi pertama sahabat Sri Foundation, kita akan mendengarkan dulu paparan dari Mbak Betty. Saya akan mempersilakan Mbak Betty untuk paparan selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan Mbak Marta 30 menit, kemudian setelah itu kita akan tanya jawab. Oke, dipersilakan Mbak Betty, bisa share screen sendiri ya. Baik, Layar terima saya kasih. berikan. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Roro atas perkenalannya. Sudah lihat PPT saya belum ya? Belum. Oke, ini udah. Udah ya? Ya.
Oke, selamat siang, sahabat Sri Foundation. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Roro, nama saya Betty. Hari ini saya akan berbicara terkait dengan industri batubara di Indonesia, kondisi saat ini dan mengapa kita harus berpikir bahwa suatu saat nanti kita akan istilahnya mengeliminasi penggunaan batubara di Indonesia. Sedikit perkenalan lagi dari saya. Saat ini saya memang bekerja di IISD bersama dengan Mbak Marta. Sama-sama jadi konsultan di IISD. Kemudian saya juga bekerja dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan di Jakarta. Dan fokus saya ada di transisi energi. Nah, langsung aja ya langsung aja saya akan bicara terkait batubara ini. Jadi di Indonesia ini sebenarnya kaya sekali batubara. Kita kalau menurut PP Statistical Review 2019, Indonesia ini 5 terbesar di seluruh dunia, 5 terbesar yang memiliki cadangan batubara. Dan memang secara biaya, memang kalau kita melihat biaya saat ini tapi tidak melihat biaya dari si batubara ini, dia terkesan murah dan memang lebih ekonomis dibandingkan dengan energi terbarukan. Nanti Mbak Marta akan berbicara lebih terkait energi terbarukan. Nah, kemudian kita itu banyak menggunakan batubara karena nggak cuman dia ekonomis, tapi itu menjadi sumber pendanaan, sumber pendapatan buat Indonesia. Terus juga adanya program 35 gigawatt yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2015. Dan memang penggunaan batubara ini menjadi cukup signifikan di dalam industri listrik di Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa batubara itu menjadi komoditi di Indonesia, seharusnya kalau misalnya kita ingat ada peraturan di pemerintah, kalau nggak salah itu peraturan yang keluar tahun 2014 ya, PP 79. Dia sebenarnya natural resources, sebenarnya sumber daya alam kita itu seharusnya tidak digunakan sebagai komoditi untuk menunjang, harusnya itu untuk menunjang pembangunan di Indonesia, tapi nggak melulu sebagai komoditi. Tapi kita selalu melihat sumber daya yang ada di Indonesia itu sebagai sumber pendapatan. Nah, salah satunya ini batubara, nggak cuma migas, tapi batubara juga. Ini menjadi sumber pendapatan yang cukup signifikan untuk pemerintah. Tahun 2019, kalau nggak salah itu menurut data statistik Indonesia itu kontribusi batubara terhadap pendapatan GDP Indonesia itu PDB Indonesia, pendapatan domestik bruto, pendapatan nasional Indonesia itu 1,6% sendiri untuk batubara. 1,112% untuk pendapatan dari batubara sendiri. Kemudian alasan berikutnya adalah terkait akses energi ke seluruh wilayah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tempat di Indonesia itu masih biarpet. Ada waktu-waktunya mereka mati lampu. Saya ingat waktu saya di Medan beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah waktu itu bulan Januari, itu sempat mati lampu. Kami nggak tahu kenapa, tapi sempat mati lampu dan saya pikir Medan sebagai kota yang cukup besar masih terjadi kondisi yang seperti itu gitu. Ya mungkin ada masalah teknis, cuman kalau memang akses itu kita bisa mendapatkan akses secara menyeluruh 100%, kita harapkan bahwa yang 100% itu sebenarnya nggak pakai acara biarpet, nggak pakai acara jam-jaman harus mati, jam-jaman harus nyala. Saya pernah waktu itu saya survei ke daerah yang sangat bukan isolasi, sangat remote ya, sangat di kampung banget, di dalam hutan gitu. Untuk kesananya aja harus jalan kaki. Itu di Kalimantan. Waktu itu saya lagi survei untuk S3 saya. Nah, waktu saya survei itu saya tinggal di tempat penduduk. Itu mereka cuma dapat listrik setiap
setiap harinya itu cuma 2 jam. Jangankan listrik, air juga kayak gitu sih. Cuman jadi itu katanya kalau saya perhatikan di data pemerintah itu akses itu sudah 97%. Ya mungkin 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu belum sampai 97%, sehingga saya masih melihat kondisi-kondisi di daerah remote itu masih sangat rendah aksesnya. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa pemerintah menggunakan batu bara, meningkatkan penggunaan batu bara untuk akses energi di Indonesia. Apalagi batu bara itu kan mudah ya, komoditi yang mudah ditransportasikan. Itu bisa pakai truk, bisa pakai kapal nih, seperti contohnya di sini dia pakai kapal. Jadi pakai kapal terus ditarik ke tempat lain, itu lebih mudah daripada gas, atau kalau gas harus dikirimkan lewat pipeline, lewat pipa, atau enggak dicairkan dulu jadi kayak LNG baru ditransportasikan. Jadi memang untuk batu bara ini lebih mudah dipindah tempatkan. Nah, ini di Indonesia sebenarnya banyak banget. Ini saya ambil dari geoportalnya ESDM. Itu lengkap dari data-data batubara, migas, wilayah kerja segala macam, termasuk renewable energi terbarukan itu ada di situ. Nah, ini semua wilayah-wilayah yang memiliki batubara di Indonesia. Utamanya tuh ada 3 tempat yang banyak banget batubaranya tuh di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah, dulu kemarin tuh saya survei di Kalimantan Selatan, di 3 tempat ini yang saya survei. Jadi saya melihat bagaimana rusaknya lingkungan ketika, apalagi di Indonesia itu tambangnya tambang terbuka. Jadi ujung-ujungnya ketika tambang itu terbuka memang sih lebih aman daripada yang di dalam ya, karena kalau di dalam kan terkadang kita harus ngeluarin gasnya dulu segala macam baru bisa ngambil batu baranya. Tapi kalau di luar, kalau open itu, kalau terbuka itu memang lebih aman dan memang lebih mudah ya, tapi merusak alam. Banyak sekali kayak kawah-kawah yang terjadi karena penambangan batu bara ini. Nah, ini yang teman-teman lihat, target produksi batu bara di Indonesia ini telah direvisi, sehingga di tahun harusnya tadinya itu 2020 sampai 2024 itu targetnya ada di 400, mengikuti yang 2040 dan 2050. Namun karena tadi yang saya katakan 35 gigawatt dan juga untuk peningkatan pendapatan nasional, pemerintah merevisi target produksi batubara di Indonesia menjadi 550 juta ton per 50 juta ton tiap tahunnya. Jadi ini semakin dari tahun 2020 sampai 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian di 2040 dia menurun lagi. Karena di tahun inilah tahun di mana pemerintah ingin mencapai program 35 gigawatt tadi. Nah, kemudian yang seperti saya katakan, memang batu bara itu murah secara komoditi. Tetapi terkadang kita lupa bahwa batu bara itu adalah sumber energi yang paling kotor di fosil. Oke, dibandingin sama minyak, dibanding sama gas, dia memiliki emisi yang paling tinggi. Nah, ini sesuatu yang ini sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tidak menyadari bahwa dampak di masa yang akan datang secara jangka panjang itu sebenarnya memiliki biaya yang sangat tinggi. Karena emisi-emisi tersebut itu mempengaruhi kesehatan kita, kemudian mempengaruhi iklim, terus banyak hal-hal negatif yang disebabkan oleh penggunaan batu bara yang sangat intensif. Nah, seperti yang saya tulis di sini bahwa batu bara itu dikenal sebagai bahan bakar fosil yang memiliki emisi terbesar. Kemudian dampak negatif terhadap kesehatan itu
sangat terbukti gitu. Saya ada report laporan-laporan yang telah ditulis secara internasional itu bahwa mohon maaf Mbak Roro, ini kalau saya admit ya? Oh oke. Enggak. Kami aja yang admit. Oh oke. Pembicara Oke, baik. fokus sama ini. Kami Oke, ada baik. Ya, saya tadi asisten. agak ya nggak apa-apa. Nah, Iya. terus saya lanjut ya. Nah, Iya. jadi batu bara ini sebenarnya dampak negatif untuk kesehatan di Indonesia itu sudah cukup signifikan dan ada laporannya terkait dengan jumlah kematian di Indonesia yang meningkat karena polusi yang disebabkan oleh batu bara itu. Jadi pembakaran fosil fuel, pembakaran bahan bakar fosil, terutama yang menyebabkan emisi yang cukup tinggi, itu menghasilkan polusi di mana dalam polusi tersebut itu ada macam-macam macam-macam tipe polusinya. Jadi ada macam-macam. Salah satunya adalah disebut PM2,5 particulate matter. Nah, ini kalau teman-teman cek online, cek di Google, PM2,5 ini sangat berbahaya untuk kesehatan paru-paru kita. Dan itu menyebabkan kematian, bahkan menyebabkan kanker. Ya, Nah, Mbak motong, kalau seandainya di Indonesia sendiri yang paling banyak menggunakan batu bara dan lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk itu di mana aja ya, Mbak? Seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, itu yang lokasinya banyak ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan di Sumatera Selatan. Itu yang di Sumsel malah di kayak deket kota gitu, Mbak. Iya. Yang di Sumsel. Nah, kalau yang di Kalimantan Selatan yang waktu saya kunjungi itu dia cukup remote. Iya, Dia itu cukup remote. buat apa ya? Buat PLT ya, pembangkit buat listrik. PLTU. Okay. Jadi penggunaan batu bara itu banyak dipakai di listrik. Memang dia dipakai juga untuk semen. Ini dia nanti akan saya jelaskan lagi penggunaan si batu bara itu di Indonesia itu paling banyak di mana gitu. Oke. Ya. Jadi ini kontribusi batu bara terhadap total emisi di Indonesia ini paling besar. Kalau diperhatikan di sini 41% sendiri disebabkan oleh penggunaan batu bara. Kemudian yang saya katakan tadi, jumlah kematian di Indonesia yang berkaitan dengan polusi udara itu semakin kesini semakin meningkat. Tahun 2019 saya harus cek ininya juta atau 106.700. Jadi jelas di situ bahwa si polusi dari batu bara ini sangat signifikan dampaknya terhadap kesehatan. Itu yang saya ingin tekankan, bahwa meskipun batu bara itu murah, tetapi sebenarnya dampaknya sangat signifikan, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap manusia. Terhadap kesehatan manusia itu sangat mempengaruhi, sangat merusak. Nah, ini penggunaan batu bara di Indonesia itu dipakai paling besar adalah untuk listrik, untuk produksi listrik di Indonesia. Jadi listrik yang kita pakai itu banyak sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU ini uap, tapi bahan bakarnya dari batu bara. Kemudian untuk produksi semen, terus tekstil, industri pupuk, kemudian untuk industri kertas, dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat yang paling signifikan adalah untuk listrik. Dan seperti yang kita ketahui, listrik adalah kebutuhan pokok saat ini. Kalau enggak, kita nggak bisa nonton Zoom bareng-bareng. Terus nih, kemudian ini hanya kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara versus gas. Kalau diperhatikan, memang untuk bauran penggunaan batu bara di dalam listrik itu memang jauh lebih besar daripada gas. Tetapi menurut IPCC ini yang memiliki standar jumlah emisi gas dan batu bara, tetap gas ini memiliki emisi yang jauh lebih rendah daripada batu bara. Jadi ini adalah, kalau dilihat dari sini,
batu bara ini memiliki signifikan emisi dibandingin dengan gas. Nah, terus apa rencana rencana pemerintah untuk kedepannya terkait industri batu bara ini? Pertama, yang seperti saya katakan tadi, kalau dilihat dari tabel yang awal-awal itu ada tabel di mana pemerintah mau meningkatkan produksi batu bara dari 2020 sampai 2024. Itu salah satunya adalah karena 35 gigawatt, kedua sumber pendapatan. Nah, tapi ini hanya akan dilakukan untuk tahun tersebut saja. Kemudian selanjutnya mereka akan mulai mengurangi atau memiliki target yang lebih rendah daripada tahun tersebut. Nah, yang kedua, itu mereka akan mulai menghapus batu bara setelah mereka mencapai 35 gigawatt itu. Jadi mereka sudah punya rencana untuk mengarah ke karbon netral, mengarah ke emisi 0%. Nah, pemerintah mempertimbangkan penghapusan batu bara ini karena Indonesia itu tanda tangan meratifikasi Paris Agreement, persetujuan Paris tahun 2015 itu. Jadi ada target yang memang mereka masukkan ke Paris Agreement, ke persetujuan Paris ini. Ada 2 target yang mereka memang mau capai di tahun 2025 dan 2030. Di tahun 2025 ini mereka ingin mencapai 23% bauran energi baru dan terbarukan di tahun 2025. Jadi meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan tahun 2025. Nah, kemudian berikutnya mereka juga ingin menurunkan tingkat emisi sebesar 29% di tahun 2030. Jadi ada 2 hal yang memang mereka ingin capai dalam waktu 5-10 tahun. Betty, bukan mereka, kita. Oh iya, Indonesia. Kita. Koreksi, kita. Dia Iya, soalnya koreksi nggak kita. ada di sini sih ya. Jadi ya pemerintah mungkin begitu ya. Pemerintah memiliki target, kedua target ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, target penurunan penggunaan batu bara sebenarnya sudah dituliskan di dalam skenario karbon netral 2050. Ini baru keluar kemarin Maret kalau nggak salah ya Mbak Marta ya. Apa April, Mei malahan? April ya? Ya, April. Nah, ini sudah ada skenario karbon netral 2050. Nah, ini periode-periode yang dianggap penting oleh pemerintah dalam pencapaian karbon netral ini, 0% itu tadi. Nah, yang pertama adalah tahun 2021 sampai 2025, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal. 2025 itu pertama mereka ingin Indonesia ingin mencapai 23% bauran energi baru dan terbarukan. Yang sekarang itu kalau nggak salah baru 9,15% di dalam energi mix kita. Nah, kemudian adanya program 35 gigawatt. Artinya apa? Karena kita belum mencapai 35 gigawatt itu, pemerintah harus mulai meningkatkan produksi batu bara untuk pencapaian 35 gigawatt akses energi 100% ke seluruh Indonesia. Terus inilah kenapa PLTU meningkatkan target produksi batu bara. Nah, kemudian di tahun 5 tahun berikutnya 2026 sampai 2030 peningkatan bauran EBT yang ada di skenario tersebut ditingkatkan ke 26% energi baru terbarukan di dalam bauran energi di Indonesia. Jadi yang fosilnya dikurangi, yang energi baru terbarukannya ditingkatkan. Nah, di tahun ini diharapkan bahwa program 35 gigawatt ini mulai di tahap akhir. Jadi sudah mau mencapai tujuan, sudah mau mencapai 100% akses dan mencapai target si 35 gigawatt ini. Dan di PLTU ini periode terakhir pembangunan PLTU. Jadi pemerintah mengharapkan bahwa tahun tersebut kita mulai stop membangun PLTU dan kita mulai menghentikan PLTU yang umurnya sudah cukup tua. Nah, di tahun 2031 sampai 2035 mereka Indonesia ingin meningkatkan 43% EBT. Jadi ini cukup signifikan nih, dari 26 sampai 43. Ini mesti benar-benar
benar-benar melakukan inovasi teknologi dalam EBT, dalam teknologi energi baru terbarukan. Di Itu sini 10 pemerintah tahun lagi ya, padahal ya deket juga ya 10 tahun tuh. betul, betul. Nah, itulah kenapa memang kompetisi pasar terkait EBT sekarang memang masih belum sangat kompetitif, tapi maksudnya sudah mulai tapi belum mencapai sekompetitif bahan bakar fosil gitu. Itulah tadi kalau Mbak Roro tadi bertanya-tanya kok lebih mahal, harusnya lebih murah. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir batu bara pun dapat subsidi dari pemerintah. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir ke arah situ, kalau batu bara aja bisa disubsidi, kita harusnya berpikir bahwa energi baru terbarukan pun bisa disubsidi juga gitu. Atau bisa dilakukan istilahnya subsidinya bisa diarahkan ke yang energi baru terbarukan sehingga akan mencapai tingkat kompetitif, tingkat bisa bersaing dengan bahan bakar fosil si energi baru terbarukannya itu. Jadi ya itulah kadang-kadang kita berpikir kenapa yang lebih bersih, yang lebih baik malah susah untuk berkembang gitu. Nah, tapi pemerintah sudah mencanangkan program-program di sini. Jadi mari kita semua positif dan optimis dengan pemerintah kita bahwa pemerintah kita ini sudah niat untuk ujung-ujungnya untuk 0% karbon netral. Mudah-mudahan saya masih bisa menikmati karbon netral nih ya tahun 2050. Amin. Jadi, nah di sini penambahan jumlah PLTU tua yang dihentikan tahun 2031 sampai 2035 ini mulai banyak yang mulai ditambah lagi jumlah PLTU batu bara yang dihentikan penggunaannya, operasionalnya. Nah, kemudian yang tahap keempat 2036-2040 itu meningkat lagi dari 43% ke 48%. Nah, ketika ada peningkatan seperti ini artinya si sumber energi yang baru terbarukan ini menggantikan PLTU yang tua. Karena rata-rata kan sumber energi baru terbarukan banyak dipakai untuk di listrik ya, lebih ke listrik ya, untuk penggunaan listrik. Dan peningkatan produksi listrik ke 660 terawatt per jam per tahun. Nah, kemudian di sini lagi-lagi PLTU mulai dihentikan. Jadi makin lama makin sedikit PLTU-nya. Hanya PLTU yang berteknologi tinggi yang beroperasi. Ini saya bukan orang engineer nih ya, tapi kalau asumsi saya yang berteknologi tinggi itu mungkin mereka memiliki teknologi di mana mereka bisa lebih mengurangi emisi dari prosesnya tersebut. Sudah ada teknologi yang bisa untuk seperti clean coal teknologi mungkin sudah di-adopt di teknologi tinggi ini. Saya kurang paham, jangan di-quote ya yang ini ya karena saya nggak terlalu paham nih yang teknologi tinggi bedanya apa. Nah, itu efisiensinya jauh lebih tinggi berarti. Kalau yang teknologi low emission ya bilangnya. Soalnya there's no such thing as clean coal. Coal is never clean. True, agree. Ya. Betul. Jadi seperti ultra super kritikal. Nah, itu yang diharapkan nanti pada tahun segitu semua batu baranya udah mengadopsi teknologi yang canggih itu. Ya. Nah, seperti yang Mbak Marta sudah jelaskan, jadi yang tersisa nih nanti tahun segini nih cuman yang low emission yang tadi, yang emisinya rendah aja di dalam prosesnya. Jadi yang tua-tua udah habis nih, tinggal yang low emission, yang emisinya rendah. Seperti itu. Nah, berikutnya 2041-2045 energi baru terbarukan udah mulai hampir 100% menggantikan listrik yang berbasis fosil, berbasis gas, berbasis khususnya batu bara ya, nanti akan menggantikan si PLTU itu. Nah, akhirnya di tahun 2046 sampai 2050 itu kita sudah mencapai 100% energi baru terbarukan dan semua listrik sudah berbasis EBT. Ini harapan Indonesia terhadap energi sektor kita. Jadi ya marilah kita semua berpositif thinking dan optimis dengan usaha-usaha pemerintah. Kita harapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu mengarah
ke tujuan yang hasil dan tujuan yang sama gitu. Cuman sekali lagi ketika kita bertransisi ke arah sini, tetap ada yang harus kita perhatikan adalah keadilan ketika kita bertransisi. Kita harus memikirkan juga, kita harus juga memikirkan ketika katakanlah mengurangi produksi batu bara, mengurangi penggunaan PLTU, bagaimana nasib orang-orang yang memang bekerja di bidang di sektor batu bara itu. Jadi ini juga yang harus kita masukkan di dalam pertimbangan-pertimbangan ketika kita mengarah ke sini. Apakah akan ada program dari pemerintah untuk katakanlah pelatihan untuk para pekerja yang tadinya di batu bara untuk lebih mengarah ke energi terbarukan misalnya. Apa yang bisa mereka lakukan ketika si batu bara ini mereka sudah tidak lagi menjadi populer di masa depan. Nah, hal-hal kayak gini juga harus kita perhatikan gitu. Jadi transisi nggak bisa hanya berpikir, oke, dari yang kotor ke yang bersih, terus kita nyuekin yang dampak-dampak lainnya secara sosial, secara ekonomi. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Makanya ada yang disebutkan transisi energi yang berkeadilan. Itu sesuatu yang memang harus kita pikirkan baik-baik. Nah, ini ada 3 skenario yang pemerintah memang sudah canangkan di sini. Di dalam skenario karbon netral itu ada skenario optimis, moderat, dan pesimis. Nah, kalau optimis itu pembiayaannya menjadi lebih besar. Ini saya ngambil dari yang ESDM karbon netral ya, 2021. Memang pembiayaannya lebih besar untuk mengkompensasi penghentian si PLTU tadi. Dan ini menjadi beban dalam APBN negara. Itu kalau optimis. Nah, untuk yang moderat itu dicapai 2050. Ini pembiayaannya relatif normal. Karena memang sebagian pembangkit fosil yang harus dihentikan memang telah memasuki waktu operasi atau terpenuhi batas kontraknya. Jadi ya nggak terlalu membebani dan ini masih bisa dimasukkan di dalam APBN negara. Masih bisa dihentikan secara paksa dan dini untuk PLTU yang tua dan bisa dianggarkan ke dalam APBN. Terakhir yang pesimis itu nggak perlu lagi pemerintah untuk memikirkan biaya tersebut. Ya udah nggak perlu mengkompensasi karena memang mereka diakhiri sesuai dengan perjanjian dan masa kontrak yang telah disepakati. Jadi tidak ada usaha untuk menghentikan mereka secara paksa gitu. Jadi ini yang pesimis. Tapi marilah kita berpositif thinking bahwa suatu saat nanti, paling enggak tahun 2050, 2060, teman-teman sekalian bisa menghirup udara yang bersih, enggak lagi kita harus menghirup polusi, ya kan? Apalagi yang tinggal di Jakarta. Kalau saya masih di Jogja masih enak, masih ada sawah. Di Jakarta mau nyari sawah harus ke Bogor, harus ke Bandung, itu juga harus ke pedalaman untuk cari yang seger-seger gitu. Kalau di Jakarta itu kadang saya kalau ke tempat kakak saya di Jakarta panas terus kerasa lah bedanya. Nah, inilah mudah-mudahan kita suatu saat nanti kita bisa mencapai di mana kita bisa menghirup udara itu seger gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Jadi kalaupun di rumah aja, kalau yang tinggal di daerah-daerah yang padat seperti itu nyaman tetepan. Makanya mari kita turut membantu program pemerintah ini mungkin menjadi lebih efisien dalam penggunaan listrik. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai pengguna ya, sebagai customer. Itu yang bisa kita lakukan lebih efisiensi dalam menggunakan listrik. Kalau lagi nggak pakai listrik ya dimatiin lampunya. Kalau misalnya pakai laptop ya dicas, nanti kalau udah dicas dimatiin chargernya. Jadi kan pakai baterai ya. Baterai itu salah satu salah satu yang bisa membantu pengurangan emisi karena si baterai itu kan istilahnya membuat kita lebih efisien dalam menggunakan listrik. Jadi daripada nyolok pakai baterai aja. Jadi baterainya itu nyolok 2 jam, baterainya bisa dipakai 10 jam. Nah, itu kan lebih efisiensi. Jadi kayak gitu ya. Jadi ya ini
ini yang dari saya. Jadi ujung-ujungnya nanti kita akan berpikir ke arah energi baru terbarukan. Nah, sekarang kan dari saya udah selesai. Nah, ini Mbak Marta akan membicarakan tentang energi baru terbarukannya nih, skenarionya seperti apa. Ini dari saya segini dulu. Terima kasih sebelumnya. Semoga sharing tadi menyenangkan. Oke, kalau gitu sekarang saya stop share. Saya kembalikan kepada Mbak Roro. Kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya. Terima kasih. Oke, Gimana? ya terima kasih banyak nih Mbak Betty. Uh-uh. Mungkin Ya. sebelum beralih ke Mbak Marta nih, ini tadi kan Mbak Betty masih menggunakan kata-kata yang kita secara umum nih belum paham nih. Kalau energi terbarukan mungkin kita udah terbiasa dengan bahasa itu. Cuma kalau yang tadi karbon netral tuh ya, kalau nggak salah itu net zero emission ya. Ya. Sama istilahnya ya. Nah, coba tolong diceritakan sebentar tentang itu karena ini kan masih pemula banget nih, audiens kami ini masih pemula banget. Jadi tolong diceritakan sebentar sebelum pindah ke Mbak Marta. Ya, karbon netral itu sebenarnya pada dasarnya, pada prinsipnya adalah di mana kita sudah tidak sumber-sumber energi yang kita gunakan itu emisinya 0, jadi tidak ada emisi. Dan Mbak Marta mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi secara prinsip energi yang kita pakai nanti itu emisinya 0% sehingga akan mengurangi polusi secara signifikan yang sudah ada sekarang secara berproses. Akhirnya kita mencapai titik di mana si emisi ini tidak lagi dihasilkan dari listrik, maksudnya tidak lagi dihasilkan dari penggunaan energi yang ada gitu. Okay. Nah, salah satu yang 0% tadi itu adalah si energi baru terbarukan itu yang 0%. Iya. Gitu. Oke, iya. Dan itu memang sudah maksudnya peneliti itu melakukan penghitungan gitu ya untuk membandingkan antara emisi yang dikeluarkan misalnya kalau seandainya kita menggunakan batu bara misalnya kita mengeluarkan emisi sekian. Nah, sementara kalau seandainya kita menggunakan pembangkit tenaga bayu ya, tenaga angin gitu misalnya, kita tidak mengeluarkan emisi sebesar itu atau kita tidak mengeluarkan emisi sama sekali. 0% ya, Mbak Marta kalau energi baru terbarukan sebenarnya itu? Secara praktis ya, hampir nggak ada sih kita yang 0% ya, karena kita perlu biasanya kalau secara prakteknya gitu ya, di pembangkit listrik energi terbarukan pun kita perlu kayak starter itu biasanya juga pakai diesel. Jadi tetap sih kita akan perlu nih si fossil fuel ini untuk starter gitu di awal gitu. Tapi yang dimaksud dengan emisi 0 bersih itu sebenarnya 100% itu ideal memang kalau semua dari energi terbarukan. Tapi ketika kita masih pakai fosil pun, misalnya dalam jumlah yang kecil sekalipun, nah itu ada mekanisme namanya offset. Nah, kalau kita keluarin emisi di sini, kita juga nambah pengurangan emisi di sektor ini. Jadi nanti itu bisa dikurangin. Nah, itu hasil 0 inilah yang disebut-sebut dibilang sebagai emisi 0 bersih. Gitu. Tentunya kalau kita benar-benar 100% renewable itu yang paling ideal ya. Jadi penjumlahan istilahnya sum dari itu 0 gitu ya? Ya, betul. Betul. Nah, ini juga sebenarnya konsep ini masih dikritik sama beberapa NGO lingkungan lah ya. Wah, ini berarti kan nggak benar-benar 100% renewable dong gitu. Tapi tentu kita semua punya tujuan sih, 100% renewable, 100% emisi 0 ini kita maunya itu gitu tujuan idealnya. Ya, jadi untuk sahabat Sri Foundation juga supaya paham net zero emission ini sebenarnya adalah sebuah kesepakatan gitu ya dari beberapa negara yang ada di dunia, jadi nggak cuma Indonesia aja. Nah, kalau seandainya negara-negara lain terutama negara yang lebih maju mungkin mereka sudah roadmap-nya sudah lebih duluan gitu dibanding Indonesia. Sementara kalau Indonesia tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Betty, kita baru masih dalam tahapan untuk menuju net zero emission itu.
tadi sampai 2050 atau 60 ya targetnya ya, begitu. Ya. Jadi itu merupakan kesepakatan maksudnya nggak cuma Indonesia sendiri, tapi itu kesepakatan negara-negara yang lain. Tujuannya adalah menuju bumi yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak cuma Indonesia aja, kita nggak cuma bertarget bahwa Indonesia aja yang lebih baik, tapi bumi ini, terutama bumi satu-satunya tempat planet yang bisa kita tempati ini menjadi lebih baik gitu. Oke, nah sekarang kita akan beralih ke Mbak Marta. Buat sahabat yang mendengarkan kemudian punya pertanyaan, kalau seandainya mau bertanya bisa tulis pertanyaan di chat, atau nanti bisa juga kita bertanya langsung ya. Tapi kalau seandainya misalnya ada di tengah jalan, ada yang ingin ditanyakan, silakan diketik di chat. Oke, baik. Sekarang saya persilakan ke Mbak Marta untuk menyampaikan paparan selanjutnya. Baik, makasih Mbak Roro. Sebenarnya sih pinginnya dapat feedback dulu ya. Maksudnya gini, tadi kan Betty udah menjelaskan nih dengan seru. Buat saya kan karena orang energi juga asik lah gitu menyimak paparannya Betty, seru gitu kan. Ceritanya, storytellingnya. Nah, pengen tahu dapat feedback dulu mungkin kalau ada peserta yang mau ngomong, tadi misalnya masih susah atau pengen tahu lebih banyak dari bidang mana gitu. Karena ada kebetulan materi saya ada beririsan sih sama Betty ya di awal-awal ya. Yeah. Mungkin kalau ada yang mau chat boleh atau mau ngomong langsung boleh, kira-kira gimana tadi nih paparannya Mbak Betty? Cukup ngerti nggak gitu. Jadi nanti saya bisa. Memang sekarang ini loh Mbak, kalau buat Sri Foundation sendiri ini baru kan ya, workshop tentang energi terbarukan ini baru ya, baru. Jadi memang mungkin juga kita masih pengetahuan pertama nih tentang ini. Baik, tapi kalau seandainya ada yang bertanya mungkin bisa raise hand, tunjuk tangan. Kalau seandainya nggak ada, mungkin kita akan lanjut ya. dulu ya. Kita tunggu, siapa tahu ada nih yang penasaran. Ya, silakan. Jangan kalau saya juga orang kampung ini. tadi ya pengen nih agak bingung kadang kalau pakai bahasa Indonesia yang nggak medok. Ya, jadi ketahuan orang Jogja ya. Lebih lancar kalau jelasin bahasa Jawa mungkin, Mbak. Oh, gitu ya. Aduh, nanti kasihan pendengarnya. Iya. Nanti kasihan yang mendengarkannya. Iya, makanya. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kita langsung aja presentasi dulu. Tapi berarti kayaknya sih aku pengen mungkin yang susah-susah kita tinggalin aja gitu kali ya. Nggak apa-apa, tapi dijelasin dengan ini. Karena ini salah satu yang saya salah satu kendala pada saat Kitab Sri Foundation itu menyampaikan mengajak para pakar untuk presentasi itu adalah ada lag antara, jadi ketika pakar itu bicara biasanya mereka menggunakan term ilmiah yang masyarakat umum masih kurang paham tentang itu gitu. Sehingga saya berusaha untuk menjadi jembatan nih. Saya atau moderator yang lainnya berusaha untuk menjembatan ini gitu. Tapi makanya kayak tadi saya coba tolong sampaikan dulu tentang net zero emission tadi kan, karena ini lumayan istilah baru buat kita juga. Baru sih. Buat saya juga baru sebenarnya ya. 2015. Net zero itu sebenarnya dalam kerangka Paris Agreement tadi yang tadi Mbak Betty jelaskan. Itu kan kesepakatan negara-negara di dunia untuk menurunkan emisinya untuk mencapai suhu bumi yang naiknya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, untuk itu kita tuh semua negara idealnya punya nih net zero emission tahun 2050. Tapi kan status negara kita beda-beda, ada yang udah maju, yang duitnya banyak, ada yang masih tumbuh berkembang, masih tergantung banget sama yang namanya fosil, mau nggak mau masih harus masih harus digunakan gitu, terpaksa gitu, mau nggak mau kita udah terlanjur tergantung berpuluh-puluh tahun. Untuk lepas tuh emang susah, itu istilahnya lock in. Jadi kayak kekunci, kita kayak berat banget nih mau keluar dari cengkraman si fosil ini gitu. Karena nggak bisa move on. Gagal move on. Karena mahal banget untuk kita kontrak itu kan nggak mungkin ya. Secara hukum aja sebenarnya nggak mungkin
nggak mungkin lah sebenarnya, tapi ada lah nanti ya upaya-upaya untuk gimana bisa sih dihentikan kontraknya sebelum selesai, lalu berapa biayanya nanti dihitung ahli keuangan itu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Oke, baik. Jadi melanjutkan tadi presentasinya Mbak Betty, transisi energi menuju energi bersih. Di sini sebenarnya fokusnya saya ingin lebih, ini udah kelihatan ya screen share aku ya? Sudah. Oke. Lebih ke energi bersihnya gitu ya, karena tadi energi kotornya, terutama khususnya batu bara udah dijelaskan Mbak Betty. Paling saya ada ulang sedikit lah. Nah, ada 4 nanti energi fosil saya ulang sedikit. Dampak lingkungan dan kesehatan sebenarnya tadi Mbak Betty udah sebutkan. Kemudian kedua nih tentang energi terbarukan. Apa aja sih potensi di Indonesia nih, tadi Mbak Roro juga udah bilang kita tuh potensi nggak kalah lah, banyak banget potensinya, tapi kok iya ya kenapa kita nggak manfaatin, kenapa kita kalau jalan jarang banget yang punya rooftop ya, beda kayak di Australia ya Mbak Roro, di Queensland terutama di aku ya, di Victoria juga banyak. Jadi nggak harus kaya-kaya amat bisa punya, Enggak. soalnya kayak 4 tahun, saya waktu itu ngitung, Mbak Roro, saya datang dibanjirin sama brosur-brosur PLTS atap itu, jadi apa ya PLTS atap istilahnya tenaga surya atap, jadi atau rooftop PV itu mereka dapat insentif banyak banget dari pemerintah, dapat rebate gitu ribuan dolar, kita mau pasang yang pakai baterai aja dapat, misalnya harga baterainya $6.000 ya 10 jutaan gitu, kita dapat digantiin gitu uangnya sama pemerintah. Terus saya hitung selama 4 tahun itu sebenarnya balik modal. Bisa tuh, cuman ya 4 tahun pas banget kan kita kuliah 4 tahun gitu. Aku pikir, aduh nanti pas selesai nanti yang masang yang punya rumah juga belum tentu mau, agak ribet, ya udahlah mimpi dulu aja punya ini rooftop gitu ya. Balik-balik ke sini loh kok mahal ya. Mahal banget ya. Iya, nah itu sih ceritanya lah intermezzo ya. Lalu nanti yang ketiga setelah baca energi terbarukan, kita mau ngomongin transisi energi, terus apa aja sih sebenarnya yang perlu kita lakuin nih untuk transisi energi yang menjamin bahwa semua orang hak-haknya tidak dilanggar ya dalam kita melakukan transisi ini. Makanya bilangnya transisi, jadi bukan pemaksaan dan bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba gitu. Jadi kita memang perlu berapa tahun gitu untuk mencapai menuju ke arah energi bersih. Nah, ini energi fosil. Nah, ini ada quote dari Greta Thunberg. Ini kan aktivis dari Swedia ya, aktivis remaja yang dia emang udah mengadvokasi isu perubahan iklim ke seluruh dunia, termasuk dia pernah ngomong langsung ya ke Donald Trump waktu itu gitu kan. Terus dia mengkritik negara-negara maju ini karena kita tuh dianggap belum melakukan cukup gitu untuk mengatasi dampak perubahan iklim, untuk mengurangi emisi kita. Itu semua negara di dunia ini emang sangat tidak cukup aksinya gitu, karena memang di awal kita emang salah satunya kita harus keluar uang yang jauh lebih banyak, walaupun nanti di tengah dan akhir kita akan menikmati hasilnya gitu. Jadi perekonomian kita masih bukan cuma di Indonesia sebenarnya ya, yang masih tergantung dengan bahan bakar fosil. Ini kebanyakan negara di dunia masih, terutama negara-negara berkembang ya, Cina, India, dan yang memang baru yang udah mencapai hampir 100% renewable, mungkin baru 1-2 negara di Eropa gitu ya. Nah, kemudian ini gambar pembangkit listrik tenaga uap batu bara ya. Perlu diketahui ini emisi yang putih-putih ini bukan karbon dioksida ya. Kalau karbon dioksida itu yang disebut emisi gas rumah kaca itu nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Nah, jadi sebenarnya dampak polusi udara lokal dari PLTU bukan CO2. Jadi CO2 itu lebih ke dampak globalnya gitu ya. Gara-gara CO2 banyak, kemudian terjadilah fenomena
pemanasan global itu kan, karena CO2-nya berhenti di lapisan atmosfer, jadi sinar matahari yang masuk ke bumi itu yang harusnya dia balik lagi, dipantulkan bumi ke atas, gara-gara CO2 inilah dia nggak bisa balik lagi ke atas. Dia kepantul lagi ke bawah, makanya bumi makin panas, makin panas. Nah, itulah namanya efek gas rumah kaca gitu. Nah, sementara kalau PLTU atau pertambangan batu bara itu dampak polusi pencemaran udaranya yang secara lokal itu yang justru jauh lebih berbahaya ya menurut hemat saya gitu, karena polutan-polutannya itu langsung kalau kita hirup ke tubuh kita itu langsung merusak sistem pernafasan kita. Tadi Mbak Betty udah singgung ya, merusak paru-paru, kemudian ada ya infeksi saluran pernafasan atas maupun dampak jangka panjangnya bisa menimbulkan kanker paru-paru. Itu sih yang lebih ini ya, yang lebih berbahaya sebenarnya menurut hemat saya, itu dampak kesehatannya. Nah, ini emisi gas rumah kaca berbagai bahan bakar. Ini kalau kita lihat di sini, ini sumbernya dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN. Karena kita sebagian besar listrik kita di ininya pakai batu bara ya, dipenuhinya pakai batu bara. Ini yang tahun 2019 itu 69% listrik kita dari batu bara, terutama emang di Jawa dan Bali ya. Jawa, Bali dan Sumatera lah. Di Jawa, Bali dan Sumatera ini kan kita yang paling banyak padat penduduknya, sehingga perlu listriknya bersumber dari pembangkit yang besar-besar. Ya contohnya PLTU batubara inilah dengan kapasitas yang satu unitnya aja bisa ratusan megawatt, 200 megawatt, 300 megawatt seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini biodiesel ya, ini angkanya setengah nih seingat saya, 1,5 juta ton CO2, saking kecilnya dia nggak ada di sini. Biomasa juga, kemudian gas dan bahan bakar minyak mulai kelihatan ya, ada kuning-kuningnya, tapi juga di bawah. Itu karena emang dia dipakainya di listrik nggak sebanyak batu bara gitu ya, khususnya BBM udah nggak banyak dipakai sebagai pembangkit listrik, cuma sekitar 5% lah dari listrik kita, dari sumber bahan bakar untuk menghasilkan listrik berasal dari BBM atau diesel. Nah, tentunya. Nah, ini tadi yang saya coba ini ya, mohon maaf ini masih bahasa Inggris ya. Jadi SOx dan NOx ini sulfur ya, dan nitrogen, sulfur oksida baik dalam SO2 maupun SO, kemudian NOx baik dalam NO maupun NO2. Ini semua adalah emisi langsung dari pembakaran batu bara. Semakin jelek batu bara yang kita punya, apalagi sebagian besar batu bara kita nih sebenarnya udah tua nih sekarang, kayak Suralaya itu udah dari tahun 80-an dibangun, dan efisien, dan pada saat itu teknologi ya bayangin aja 80-an Mbak Betty belum lahir ya atau masih bayi itu udah ada tuh pembangkitnya gitu ya. Saat itu teknologi pasti masih jauh banget. Kemudian teknologi pengurang emisi yang canggih sekarang udah ada sih, emang kayak di Cina tuh batu bara banyak, tapi mereka install semua air pollution control device ya, jadi alat untuk mengurangi emisi udara itu yang canggih, yaitu desulfurisasi ya, ada misalnya FGD namanya flue gas desulfurization. Jadi gas buangnya itu udah nggak mengandung sulfur lagi gitu, udah kecil banget nanti sulfurnya ketika melewati perangkat ini, device ini gitu. Nah, ini kan dia bisa menyebabkan yang namanya, jadi SO dan NO ini menyebabkan namanya fenomena hujan asam ya. Kalau mungkin di SMA nih udah biasanya sih udah belajar ya hujan asam. Kemudian dia bereaksi dengan air, jadilah H2SO4. Nah, H2SO4 ini turun sebagai hujan. Dampaknya bukan cuma ke kesehatan tapi ke bangunan, juga jadi karatan gitu-gitu ya. Nah, ini SOx, COx, NOx ini bisa dibaca di sini ya. SOx ini dampaknya ke human colon ya, jadi ke pencernaan kita. Kemudian COx ada malaria by GHG, jadi penyakit malaria, kemudian kanker paru-paru, tadi udah dibilang sama Mbak Betty ya. Kemudian
penyakit lain yang berhubungan dengan pernafasan dan paru-paru lah khususnya. Itu COX. Kemudian NOX itu juga bisa asma. Jadi bisa aja udah tua tiba-tiba asma, nggak harus bawaan dari lahir gitu ya. Kalau dia punya gennya, kalau dia tinggal dekat sini ya bisa langsung tiba-tiba semua onset, tiba-tiba orang ini bisa aja asma kalau emang menghirup NOX dalam jumlah yang cukup banyak. Dan ketika PLTU yang kita punya ini kebanyakan tua-tua, nggak punya alat untuk menyaring emisi atau polutan tadi itu ya, namanya zat pencemar ini, tentu aja kayak hampir 100% semua emisi kotornya itu dilepaskan ke udara dan diterima oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya gitu. Mungkin kita tinggal jauh nih, hampir semua dari kita sebenarnya saat ini tinggal jauh dari pembangkit-pembangkit ini, tapi gimana dengan yang tinggal dekat dengan pembangkit? Nah, seperti itu ya ilustrasinya. Nah, ini juga ada penelitian, tadi Mbak Betty udah sebutkan studi yang lain, ini studi Harvard tahun 2015, polusi udara dari PLTU batubara bisa aja menyebabkan kematian dini 6.500. Kemudian penyakit stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, penyakit paru-paru kronik, dan penyakit pernafasan dan kardiovaskular lain. Ini kayak kalau baca ini tuh, sebelum saya menderita asma, agak biasa aja tuh. Begitu saya udah tua kena asma, ngebayangin ya Allah, padahal ini ya emang sih tinggal di Tangerang Selatan yang ya polusinya menengah lah ya, bukan yang paling parah, lumayan jauh dari industri, tapi dari transportasi lumayan kena. Gini aja bisa asma gitu ya, apalagi kalau saya tinggal di dekat PLTU. Nah ini pastinya bukan sesuatu yang main-main dan sangat serius ya. Jadi ini masalah yang serius yang nggak bisa dianggap sebelah mata sebenarnya. Nah, jadi untuk kita meninggalkan si batu bara tadi kan kita perlu ya. Sementara energi kita, populasi kita bertambah, makin banyak orang yang harus dihidupi, lalu semakin besar juga kebutuhan energi kita ya. Semakin maju kondisi perekonomian kita, semakin besar pula kan energi yang kita perlukan. Kayak kita makin maju sekarang sekolah online misalnya, semua kita harus punya handphone atau laptop, harus connect ke internet. Nah, semua itu kan perlu listrik gitu. Terus kemudian misalnya kita masak juga udah mulai ada yang punya kompor listrik, berbagai macam lah, tiba-tiba kebutuhan kita meningkat, semakin sejahtera kita, semakin besar pula konsumsi listrik kita gitu kan. Sehingga nggak mungkin kalau kita mati-matiin PLTU nggak ada alternatifnya. Nah, pasti harus ada yang gantiin. Nah, sumber-sumber inilah yang penting untuk kita pelajari, kemudian kita kembangkan dan kita bangun untuk menggantikan si PLTU tadi. Nah, ini contohnya. Sebentar, nih ada video yang seru nih. Kebetulan waktu itu saya sayangnya nggak sempat ke sini, tapi ini merupakan pembangkit listrik tenaga bayu pertama di Indonesia skala komersial ya. Itu lokasinya di Sidrap di Sulawesi Selatan, yang pas peresmiannya nih langsung diresmikan oleh Pak Jokowi. Nih, mungkin kita tonton sebentar ya, Mbak Roro ya. Ada suaranya nggak? Okay. Sorry. Aku kayaknya harus share sound ya. Apa ada suaranya nggak, Mbak Roro? Coba dulu aja. Oh. Aku nggak denger ya. Iya, belum ada suaranya. Ya, karena aku belum share sound. Kayaknya ini harus, bentar. Gimana caranya ya? Atau nggak apa-apa lah, nggak usah ada suaranya ya. Ya, kalau seandainya mesti stop share dulu, terus nanti stop share dulu ya, coba ya. Share screen, share screen ada share sound. Coba try. Kemarin sih aku kayak gitu. Iya betul. Share sound, oke, diklik ya, share sound. Optimize for video clip, oke, share. Aduh. Oke, udah ada belum? Nah, oke, suaranya kedengaran. Gimana gedenya ya?
Sore hari ini saya berada di Kabupaten Sidrap di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat di sini telah kita resmikan selesai pembangkit listrik tenaga Bayu sebesar 75 MW dan pembangunannya diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Ini pembangunan yang sangat cepat sekali. Coba kita lihat. Banyak kincir angin di sini dan yang saya senang tiang-tiang yang dipakai untuk turbin ini adalah buatan dalam negeri, yaitu buatan dari Banten. Dan kita harapkan ke depan seluruh komponen yang ada bisa dibuat di dalam negeri. Ini beliau yang membangun, Pak Erwin. Selamat sore, Pak Erwin. Ya, selamat sore. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, Pak. Kami akan membangun terus untuk negara, Pak, untuk kepentingan negara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Erwin. Pak Dirut PLN. Terima kasih Pak Presiden diresmikan. Mudah-mudahan kita berlanjut dengan proyek-proyek berikutnya di Bayu ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Bupati Sidrap. Ya, terima kasih Pak Presiden. Ini kebanggaan buat masyarakat Sidrap, Pak. Terima kasih atas peresmian ini, Pak. Inilah pembangkit listrik tenaga Bayu yang dibangun di Kabupaten Sidrap. Sebentar lagi juga akan selesai di Kabupaten Jeneponto, nanti ke Tanah Laut, kemudian ada lagi nanti di Sukabumi dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oke, nah itu seru banget ya. Maksudnya kalau misalnya kita berapa puluh tahun yang lalu ke Eropa pun udah banyak ya kayak gitu ya pemandangan seperti itu. Melihat misalnya kita lagi naik kereta, naik bis, lihat ada kebun angin ini gitu ya, pembangkit listrik ini juga. Saya dapat slide ini juga ada gambar ininya juga Mbak Betty tuh ininya virtual background-nya ya kan? Ada Sidrap itu Sidrap. Gambar, oh itu Sidrap, masa sih? Ngambil dari Google. Oh dari Google, oh iya ya. Ya ada gambar wind apa namanya wind turbine ini turbin anginnya lah gitu ya. Dan akhirnya di Indonesia baru tahun 2018 ya, ini apa 19 ya 2018 baru ada yang pertama dengan skala sebesar itu di Indonesia. Jadi ya memang ternyata ya nggak mudah juga untuk bangun seperti itu. Nanti kita mungkin ngobrol di terakhir, kenapa sih kita punya potensi angin? Angin kan gratis gitu ya. Kenapa nggak dibangun terus semua kita dari angin aja? Nah, tentu ada beberapa kendala-kendalanya. Nah, itu nanti kita bahas di akhir. Nah, ini ada juga yang namanya PLTS terapung. Nah, salah satu kendala energi terbarukan itu karena kita perlu luas lahan yang cukup besar sebenarnya untuk membangkitkan energi dari misalnya tenaga matahari gitu ya. Kalau ini skala utilitas namanya kita bilang. Jadi skala yang besar banget yang emang untuk masuk ke pembangkitan listrik gitu ya. Beda kalau kayak di atap-atap rumah kita kan cukup ya satu atap rumah kita cukup untuk memasok energi yang kita pakai sendiri. Nah, karena biaya harga tanah juga nggak murah sehingga tanah ini banyak jadi land acquisition atau pembelian lahan ini merupakan salah satu kendala dikembangkannya energi terbarukan secara masif sehingga dipikirkanlah gimana caranya ya strategi untuk mengakali itu. Nah ini adalah oh iya di waduk aja karena kalau waduk tuh udah pasti punyanya pemerintah ya biasanya ya waduk itu ya dikelola pemerintah. Jadi kan kita nggak perlu bayar tuh. Kita nggak perlu bayar biaya energi, biaya tanah lagi. Nah, ini yang salah satu yang dibangun ini PLTS terapung di Cirata. Ini bisa kapasitasnya cukup tinggi ya 145 MW. Nah, kemudian ini pembangkit listrik tenaga solar atap. Nah, ini seperti ini gambarnya. Nah, ini kalau memang semua perangkat peraturan sudah sangat mendukung, sebenarnya
dan dapat juga insentif dari pemerintah seperti yang tadi saya cerita, kalau di Australia kita malah dapat duit ya kalau pasang ini, itu pasti akan bisa lebih cepat lagi nih adopsinya. Sayangnya saat ini masih cukup mahal ya, dan baru orang yang benar-benar mampu lah yang bisa memasang PLTS atap ini di rumahnya. Kemudian ini PLTP panas bumi, ini gambar di Kamojang ya. Nah, panas bumi ini Indonesia cukup banyak. Jadi sebenarnya potensi energi dari panas bumi itu paling besar tuh ada di Indonesia ya, kalau kita pakai angka 27 gigawatt gitu. Jadi potensinya sebesar itu. Tapi yang terpasang masih jauh sekali dari angka 27 gigawatt, baru sekitar berapa ya? Saya lupa sih angka terakhirnya ya, tapi masih kecil sekali, di bawah 10% dari total potensi yang kita punya. Nah, ini nih angka-angkanya. Jadi surya tadi ya, energi matahari, pemanfaatannya baru 0,04%. Kemudian air PLTA itu 6,4%, agak lumayan. Nah, ini panas bumi. Wah, ini data tahun 2000 saya lupa nih, 2019 ya atau 16 ya. Nah, ini masih 1% ya zaman itu. Ini udah naik sih sebenarnya panas bumi kita, tapi tetap masih di bawah 10%. Kemudian angin juga masih kecil banget. Ini belum masuk sidrap yang gambar ini. Jadi sidrap aja ada 75 megawatt. Kemudian ada yang namanya Jeneponto di Sulawesi juga. Nah, mikrohidro juga 1%. Jadi intinya semua tuh masih di bawah 10%. Bahkan PLTA yang kita udah bertahun-tahun, udah lama, dan teknologinya kita udah nguasain banget ya. Kalau PLTA ini hampir nggak ada impor, semua dibangun di dalam negeri, tapi tetap cuma 6,4%. Nah, ini contoh yang paling sebenarnya kalau untuk Indonesia saya pikir PLTS nih harusnya bisa lebih baik lagi gitu ya. Sampai tahun 2018 kita hanya punya 90 megawatt. Malaysia udah 354, Thailand 2.700. Bahkan sekarang nih pasti udah lebih ya, mungkin udah hampir 6.000 kalau nggak salah Thailand ini. Kemudian Filipina 900, ini juga udah mungkin udah naik 1.000. India 21.000, Cina 154.000 megawatt. Nah, ini emang fantastis banget ya. Jadi salah satunya Cina, kenapa mereka sangat besar kapasitas pembangkit listrik tenaga suryanya, karena mereka produksi sendiri semuanya. Mereka kuasai dulu teknologinya. Jadi yang diberi insentif itu adalah industri riset dan pengembangannya, R&D, riset dan pengembangannya diberi insentif besar-besaran. Kemudian mereka mampu memproduksi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Jadi sinkron antara sains dan policy-nya gitu ya, antara penelitiannya dan kebijakannya. Lalu industri-industri dalam negeri ini tumbuh kan, jadi semakin banyak insentif dari pemerintah, mereka pasti pengen produksi gitu, karena ya dapat uang gitu. Nah, sehingga mereka market leader nomor 1 sekarang, produsen sel solar terbesar di dunia gitu. Nah, strategi-strategi ini yang sebenarnya perlu dikembangkan juga di Indonesia. Nah, ini tadi kalau ngomongin biaya, Mbak Betty udah ngomongin tadi sebenarnya ya. Murah-murah, apa sih murah itu? Kadang kesel juga ya kalau baca dokumen, ada dokumen. Kita upayakan semua energi kita dipasok dari energi yang murah. Nomor 1 tuh pasti murah. Kemudian kedua itu berkelanjutan, kedua itu ya dapat didapatkan gitu ya, maksudnya gampang, mudah diakses. Kemudian yang ketiga baru aspek keberlanjutannya yang dikemukakan. Jadi selalu nih nomor 3 nih si keberlanjutan. Padahal seharusnya nggak seperti itu ya. Maksudnya kalau kita emang menyadari bahwa murah itu sebenarnya nggak murah, justru dia tuh paling mahal gitu. Jadi itu ada salah kaprah. Energi murah, batu bara tuh sama sekali nggak murah. Dia itu biaya kesehatan dan perubahan iklimnya itu jauh lebih mahal gitu ya. Jadi ini ada yang ngitung, yaitu dari rekan kami di IISD. Ini per kilowatt hour-nya itu sebenarnya produksi energi dari batu bara itu harganya 11,65 sen
dolar Amerika kalau memang memperhitungkan semua biaya-biaya tadi. Sehingga kalau di sini adanya ya 11,65, 12 ya. Jadi dia jauh di atas solar PV, kemudian PLT Bayu, kemudian PLT panas bumi, PLT air, biomasa, dan lain-lainnya. Dia hanya yang masih mahal hanya ini waste to energy. Jadi dari sampah ya. Itu yang memang masih sangat mahal saat ini. Nah, ini salah satu tadi Mbak Betty juga udah jelaskan kenapa sih kita nggak berkembang dengan baik ya gitu. Nah, ini tadi masalahnya sebenarnya banyak banget ya. Kenapa energi terbarukannya nggak berkembang, karena ya itu tadi dia masih mahal karena dia itu bukan industri yang sudah dari dulu ada gitu. Jadi benar-benar baru. Sementara industri yang udah mapan, bisa dibilang industri fosil ini sudah mapan, dia udah menikmati berbagai jenis fasilitas gitu ya. Jadi kayak tadi Mbak Betty bilang contoh batu bara itu bisa bisa ditransport dengan mudah gitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di tambang-tambang batu bara itu pelabuhan udah ada gitu. Pelabuhannya udah terbangun dari dulu gitu karena tambang batu baranya udah ada, jalan udah ada dari zaman dulu mereka mulai nambang sekitar tahun 80-an gitu ya di Kalimantan. Udah ada. Jadi kan udah balik modal tuh semua biaya logistik dan infrastruktur itu udah balik modal sehingga pada saat menghitung biaya energinya itu nggak dimasukin lagi, jadilah murah gitu kan. Sementara kalau kita baru mulai kayak Sidrap itu, setahu saya itu pengembangnya itu harus bangun semuanya dari awal, termasuk pelabuhannya. Waktu dia mendatangkan semua alat-alat konstruksi ya, alat-alat berat dan material konstruksi dari Jawa misalnya, itu dia bangun dulu pelabuhannya, jalannya bangun dulu, sama PLT mikrohidro misalnya di Maluku. Nah itu semua dia bangun dari awal karena itu masih hutan. Jadi masih hutan semua dari awal, sehingga ya pasti mahal gitu. Kita bandingkan dengan industri yang sudah mapan seperti industri fosil. Nah ini tadi Betty udah jelaskan, ada fasilitas-fasilitas terhadap misalnya seperti subsidi pajak dan lain-lain sebagainya. Ini ada 15 jenis dihitung oleh rekan kami di ISD ya. Tahun 2015 saja 8,5 triliun. Sementara untuk industri energi terbarukan cuman ada subsidi 1,7 triliun. Jadi kan timpang gitu ya. Ketimpangan ini yang bikin memperparah. Jadi semakin nggak menarik nih orang misalnya swasta mau bangun pembangkit tadi angin gitu atau panas bumi sih yang sebenarnya salah satu yang paling berat gitu ya untuk dibangun karena modalnya besar dan risikonya tinggi. Itu kalau nggak dapat insentif-insentif di depan itu biasanya nggak menarik gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang masih belum ada di Indonesia. Jadi ada peraturannya tapi belum diresmikan gitu sekarang. Peraturan yang diharapkan bisa lebih menarik minat khususnya sektor swasta ya untuk ikut berpartisipasi mengembangkan energi terbarukan ini. Kemudian nah, ini transisi energi. Nah, transisi energi ini sebenarnya bagian dari transisi global ya. Jadi hanya salah satu aja dari transisi kita menghadapi masa depan. Nanti di masa depan itu energi fosil itu emang udah nggak laku karena secara ekonomi itu emang udah tidak menarik ya, udah mahal sekali gitu. Sekarang juga misalnya contoh pembiayaan dari luar negeri itu udah nggak mau. Jadi bank kemudian institusi finansial non bank itu juga udah nggak mau membiayai batu bara khususnya karena udah dianggap terlalu mahal karena mereka udah punya banyak regulasi yang harus mereka patuhi ya di Eropa, bahkan Malaysia, Bank Malaysia kemarin ya Maybank juga udah nggak mau biayain batu bara. Terus sebagian bank di Asia, di Jepang, tinggal Cina mungkin yang masih mau biayain batu bara. Jadi itu yang namanya dekarbonisasi. Jadi semua nanti kita energi dan sumber ya industri termasuk transportasi itu kita semua dekarbonisasi. Udah nggak ada lagi emisi karbonnya. Kemudian desentralisasi. Nah ini juga penting, apalagi kasus Indonesia ya. Khususnya kita ini kan sebenarnya negara kepulauan ya. Nggak make sense sebenarnya kalau
pembangkit itu semua kita perlakukan seperti di Jawa semua. Karena kalau permasalahan di Kalimantan, di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara tuh, Sulawesi, semua itu beda gitu. Jadi pendekatannya harusnya berbeda dalam kita merencanakan energi gitu ke depannya. Nah, ini yang mungkin lagi sekarang digarap oleh pemerintah kita ya bersama-sama. Kemudian yang ketiga tuh digitalisasi. Jadi semakin kita udah nggak ada lagi yang non digital nanti di kedepannya gitu ya. Jadi sebenarnya transformasi energi atau transisi energi ini adalah sebagian aja dari transisi kita menuju masa depan yang 3D ini. Nah, transisi energi berkeadilan itu kenapa sih berkeadilan? Tadi Mbak Betty juga udah jelasin sih. Jadi kita prinsipnya menyeimbangkan perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi khususnya yang paling cukup berat di sini ya kalau menurut saya sih ya sosial itu ya. Artinya jangan sampai ada orang-orang yang merasa dikorbankan dengan kita beralih sumber energi dari kotor menuju bersih gitu ya. Jadi tantangannya juga ternyata tidak mudah karena kita udah berpuluh-puluh tahun tergantung, udah keenakan lah istilahnya kita kayak hidup gini kan kalau kita nggak mikir soal polusi, nggak mikir soal masa depan anak dan generasi masa depan kita, kan sebenarnya udah kayak kita anggap biasa aja ya. Kalau kita di rumah ya nyalain AC, naik mobil kalau kita nggak berpikir jauh ke depan. Sebenarnya itu kondisi yang udah cukup nyaman buat sebagian kita gitu ya. Tapi kalau kita berpikir jauh ke depan, bagaimana nih anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita bisa menikmati udara yang bersih, yang nggak makin kotor, karena kalau kita meneruskan pola pembangunan dengan energi kotor seperti ini, ya makin lama makin kotor, dan makin sengsara lah gitu ya generasi di masa depan. Tapi tantangannya juga tidak mudah, ada tantangan pengangguran, kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan. Nah, inilah yang harus kita hati-hati di sini gitu. Nah, jadi dampak transisi energi ini ada beberapa studi yang saya nggak cite di sini ya karena terlalu detail, tapi kira-kira nih kesimpulannya nih ini nih. Jadi pertama-tama kalau kita mau mengadopsi transisi energi, kita mati-matiin PLTU kan berarti biaya energi terbarukannya nih cukup tinggi gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini awalnya menurun dulu memang. Nah, itulah yang kadang-kadang pengambil kebijakan nggak mau kan, karena kan pertumbuhan ekonomi turun ini dampaknya luas sekali ya, kayak yang sekarang kita rasain ya, terkontraksi gara-gara pandemi. Ini kan dampaknya luas sekali dan terutama kaum-kaum yang marginal, yang sangat miskin dan rentan inilah yang harus kita perhatikan betul gitu. Jadi nggak bisa sembarangan sebenarnya di sini. Nah, tapi kalau kita berpikirnya menghitungnya jauh ke depan, ini kayak investasi gitu. Di awalnya pahit, tapi nanti kita menikmatinya dari menengah sampai ke jangka panjangnya gitu. Nah, kelamaannya akan ada yang namanya green growth ini. Jadi ya justru kita bertumbuh dari nanti ada lapangan kerja baru yang dibuka dari industri energi terbarukan, yang namanya itu green jobs istilahnya gitu ya. Kemudian juga keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini artinya ya tadi itu dampak-dampak lingkungan dan kesehatan yang sakit paru-paru segala itu nggak perlu, udah nggak ada lagi gitu di masa mendatang ketika semua sumber energi ini bersih. Nah, seperti itu kira-kira ilustrasinya ya. Nah, ini ada 2 contoh, sebenarnya banyak ya. Ini saya yang kebetulan dapat aja. Ini ada PLT biomasa Siberut. Ini di Mentawai. Ini menarik banget ya modelnya dia, karena dia ini adalah pembangkit listrik tenaga biomasa dari bambu, di mana masyarakat di sekitar pembangkit itu yang diberdayakan untuk menanam bambu. Jadi mereka nanam bambu, lalu bambu itu dijual, dibeli sama si pembangkit listrik ini. Jadi kan ada tambahan pemasukan tuh ke targetnya mereka sih ibu-ibu rumah tangga ya biasanya. Ibu-ibu rumah tangga ini jadi punya penghasilan baru, ini dihitung sekitar 2 miliar per tahun dari jualan bambu aja. Nah, bambunya ini nanti dipakai di pembangkit listrik tenaga biomasa ini. Kemudian ya jadi juga mereka ya biasalah kalau ada proyek atau bukan proyek ya, ada pembangkit listrik di situ, tentunya kan ada yang namanya multiplier effect ya. Jadi efek yang efek multiplikasi, efek perkalian gitu. Jadi
di situ bukan hanya sekedar pembangkit listrik. Kalau listrik berarti industri nanti juga bisa berjalan di situ gitu ya. Kemudian sekolah yang tadinya mungkin dia nggak ada listrik di malam hari, anak-anaknya bisa ikut jadi punya lampu malam-malam untuk belajar di malam hari. Seperti itu contoh kecilnya lah gitu ya. Nah, ini mereka memperkirakan laju pertumbuhan ekonominya bisa 40% hanya karena ada 1,3 megawatt PLTBM. Bayangkanlah, maksudnya kecil ya, 1,3 megawatt itu sebenarnya tidak besar nih, hanya di beberapa desa ya, kalau saya nggak salah 3 desa. Ini 40%. Jadi kalau kita PDB-nya kemarin sebelum pandemi sekitar 5%, ini udah 8 kalinya PDB nasional. Kemudian PLTB Sidrap yang tadi itu 1.150 lapangan kerja baru. Mulai kalau dari biomas itu apa ya, Mbak? Dari biomas apa? Itu yang dari tumbuhan sih, Mbak Roro. Nah, kalau ini contohnya bambu. Diapain itu? Iya, dijadiin bahan bakar, dibakar. Oh, oke. Terus nanti dikonversi jadi tenaga listrik gitu. Jadi macam-macam sih kalau biomasa itu, ada misalnya ya cangkang sawit, kemudian ada gabah juga bisa. Kemudian dari palet kayu juga bisa, palet kayu. Dari limbah industri kayu juga bisa, macam-macam sih biomasa ini. Tapi yang supply-nya cukup banyak di Indonesia itu sebenarnya cangkang sawit itu ya, itu yang lagi dipakai untuk programnya PLN. Jadi PLN ini sekarang untuk meningkatkan porsi bauran energi terbarukannya, mereka ada namanya co-firing. Jadi di PLTU itu nggak semuanya dari batu bara, tapi dari biomasa. Nah, biomasa ini dari sawit, jadi dari limbah industri sawit. Tapi ini, ya, ini limbah seru. ya, jadi kayak recycle gitu ya? Ya, seru karena ini Jepang udah duluan, jadi kita udah ekspor udah lama nih, jadi ini semacam rebutan jadinya. PLN sekarang perlu, tapi udah terlanjur diekspor ke Jepang karena Jepang ini udah duluan mempraktikkan hal itu. Dan juga nih kalau dari LSM lingkungan ya, adalah suara-suara ketidakpuasan ya, tapi ini berarti menambah apa ya? Menambah besar industri sawit, karena kan industri sawit juga cukup kontroversial ya buat lingkungan ya. Jadi ya gitulah, kita lagi berusaha lah memecahkan masalah tanpa membuat masalah lain sebenarnya. Nah, bagaimana nih selanjutnya? Nah, ini slide saya yang terakhir ya. Terakhir, jadi yang harus diperhatikan apa? Jadi untuk transisi energi emang tidak semudah menghitung angka-angka tadi ya. Angka-angka itu pun juga nggak mudah ngitungnya ya, maksudnya itu pakai modeling segala macam. Tapi lebih sulit lagi sebenarnya implementasinya di lapangan nih. Nah, apa nih yang harus kita perhatikan betul? Nah, yaitu tadi pengangguran ya. Ada kemungkinan nanti di tambang-tambang di Kalimantan, di Sumatera Selatan tadi itu kalau harus ditutup ya kemana mereka? Terutama pekerja, mungkin kalau pekerja formal mereka kan ada tuh kayak mungkin ada BPJS-nya gitu kan. Tapi pekerja-pekerja informalnya, nah ini nih cukup cukup serius gitu ya, karena mereka selama ini bergantung perekonomiannya pada industri ini. Nah, kompensasi finansial untuk ini namanya aset terdampar. Tadi ini adalah yang tadi Mbak Betty jelaskan ya. Kalau PLTU ini dipaksa berhenti sebelum kontraknya berakhir, kan dalam hal ini pemerintah ini harus kasih duit dong ke mereka. Orang mereka mengharapkan dapat duit misalnya 100 sampai tahun 2060, tapi 2050 harus berhenti. Berarti kan dia minta yang 100 itu, 100-nya bayar dong saya gitu. Nah, 100 ini siapa yang bayar? Ya kalau di skenario PLN tadi pemerintah yang bayar dari APBN gitu. Tapi kan yang nggak semudah itu ya, namanya kita menganggarkan uang. Nah, ini harus dipikirkan banget. Kemudian diversifikasi ekonomi. Jadi yang tadinya kerja di PLTU, tadinya kerja di pertambangan batu bara. Ini kita baru ngomong batu bara ya, belum BBM, lain-lain itu kan juga fosil gitu ya. Ini tuh diversifikasinya apa? Mereka harus punya keahlian apa nih untuk kerja, memulai kerja di tempat baru. Nah, ini juga sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Nah, ini ada saya kutip juga nih syarat terjadinya transisi berkeadilan. Jadi transisi yang berkeadilan ini sebenarnya adalah
pekerjaan kita semua gitu ya, bukan cuma pemerintah, tapi ya benar-benar kita sebagai warga masyarakat biasa yang emang juga perlu kan energi itu, kita punya kepentingan juga. Nah ini apa aja sih? Nah ini tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian dialog dan strategi dari dampak sosial itu tadi ya. Jadi dialog tuh sangat penting. Jadi kita mulai dari sekarang ya harus udah mulai bicara dengan masyarakat terdampak dan pemerintah daerahnya gitu ya. Jadi perannya juga sangat penting di situ. Kemudian juga harus jelas nih duitnya dari mana gitu. Duitnya dari mana, terus nanti gimana menyalurkannya. Nah itu sih sebagai bahan diskusi ya, kalau nanti ada pertanyaan mungkin lebih asik lagi ya kalau kita bisa diskusi. Baik, itu saja. Ini daftar pustakanya kalau mau baca-baca. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Marta. Ini menarik sekali ya. Energi terbarukan itu kan memang banyak banget ya. Jadi tidak hanya even kalau untuk energi yang tidak terbarukan itu kita baru bahas batu bara gitu. Sementara masih ada hal yang lain gitu. Jadi pembicaraan yang ini tuh hanya secuplik aja dari dari keinginan kita untuk bergeser dari menggunakan fossil fuel ke energi terbarukan. Ya, oh ya, saya minta izin kepada para pembicara untuk share materi ya ke ke peserta, nanti di share, admin akan bantu share di chat. Nah kemudian ini kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ini sebelumnya ada pertanyaan nih dari Dwi Ciksel 2. Ini kayaknya Ibu Guru menanyakan mohon pencerahan dari kakak-kakak narasumber bagaimana kita bisa mengajak peserta didik untuk bisa beralih ke energi terbarukan. Karena generasi sekarang serba berpikir instan yang hanya memakai saja untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor saja. Dengan saja untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebentar ini ngegeser. Jadi maksudnya Bu Guru ini berusaha supaya bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak siswa untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda atau jalan kaki. Mereka menolak menurut mereka seperti mundur ke belakang ini. Ya, ini mungkin Bu Dwi apa mau langsung menyampaikan kepada pembicara atau mau langsung dijawab oleh kedua narasumber? Langsung aja Bu Roro. Oke. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya, Bu ya. Siswa. Jadi seperti halnya apa ya, Kak? Apa istilahnya? Kita ngajak kayak kami di SMA 2 Cikarang Selatan itu ada hari-hari pada saat sebelum masa pandemi ya. Ada hari-hari kita tuh tidak membawa kendaraan gitu ya. Karena untuk mengurangi gas emisi ya dari kendaraan bermotor. Tetapi malah mereka kok Bu kayak balik ke belakang sih, kayak zaman dulu harus jalan kaki ya, naik sepeda, nah seperti itu. Nah terus seperti program kami anak-anak suruh membawa tumbler ataupun tempat makan ya Kak Roro, itu juga diprotes sama anak-anak Kak gitu ya. Kayak anak TK katanya gitu, aduh pusing juga nih jadi guru SMA gitu ya. Padahal kan mereka kan seharusnya kan ya mau lulus SMA, mau terjun ke masyarakat gitu ya. Pengennya kita tuh ada nilai-nilai peduli lingkungan yang bisa kita tularkan atau ibarat kata mereka bisa terapkan di masyarakat nanti setelah dia menjadi lulusan. Tapi ternyata nggak gampang sekali lagi. Makanya minta saran, minta pencerahan ataupun tips dan triknya mungkin dari kakak-kakak semua di Sri Foundation ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya, ini memang selain masalah masalah energi juga ya, kita tuh terbiasa melihat anak-anak kita tuh menggunakan sepeda motor misalnya ya, nggak cuma di kota besar ya. Padahal kan SIM itu baru bisa didapat umur 17 ya. Sementara saya lihat misalnya anak-anak SMP, anak SD juga banyak yang sudah berkendara motor gitu. Nah selain itu ya, selain masalah tadi energi juga seperti ini. Baik, silakan saya persilakan siapa dulu, mau Mbak Marta dulu atau Mbak Betty dulu nih yang jawab. Mbak Betty dulu mungkin ya kayaknya, silakan.
Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin lebih ke arah advokasi jadi dibawa dalam acara-acara yang diadakan oleh sekolah ya. Jadi kita bisa mengadvokasi hal-hal seperti ini atau misalnya dari sekolah juga memulai katakanlah ada kompetisi jalan kaki, kompetisi lari, nanti yang menang misalnya dapat penghargaan apa, nggak harus penghargaan berupa finansial, mungkin penghargaan berupa sertifikat atau sesuatu yang bisa dipajang menjadi kebanggaan buat mereka ketika nanti ke depannya gitu. Jadi mungkin kalau memang sejujurnya memang membentuk pola pikir seperti itu cukup susah ya. Kalau memang dari awal kita taunya, karena kan mungkin juga pengetahuan yang kita miliki pada saat kita muda itu mungkin nggak sebanyak yang umur kita ini yang sudah banyak makan garam ya. Jadi mereka masih harus dikasih tahu, mereka harus diberi, mungkin nggak harus dikasih tahu dampak segala macamnya, tapi melalui acara-acara tersebut gitu. Seperti kayak misalnya ada kompetisi, SMA saya itu mengadakan kompetisi, saya ikutan. Jadi kayak kompetisi jalan kaki terbanyak, kompetisi sepedaan, seperti itu. Jadi nanti ada laporannya setiap minggu, siapa yang sekarang ada jadi pemimpin segala macam, itu setidaknya memotivasi, loh kok temenku udah segitu gitu. Jadi itu juga memotivasi kita untuk melihat ke arah situ gitu. Dan sekarang kan udah bisa dicatat secara online ya di HP segala macam kalau kita lagi jalan atau apa. Jadi mungkin itu yang bisa mungkin kita nggak bisa mengadvokasi secara langsung dampak dari kendaraan bermotor seperti ini karena mungkin itu mental gitu. Mungkin kita harus ajak lewat hal yang lain gitu. Advokasi seperti itu tetap dibutuhkan, namun untuk sampai ke prakteknya kita nggak bisa cuman ngomong-ngomong tok di acara-acara, tapi harus ada implementasinya gitu. Ayo pokoknya diajak gitu. Karena jujur saja mungkin kalau saya seumuran mereka, saya juga nggak akan berpikir seperti itu karena saya pengguna sepeda motor ya Bu ya. Jadi saya pengguna sepeda motor. Jadi saya kok dari Tangerang sampai Jakarta, zaman saya lagi kerja di Jakarta itu ngelaju saya setiap hari naik motor gitu. Dan sejujurnya memang mental sih ya, zaman saya kecil juga saya ngelihat teman-teman pada motoran SMP. Saya minta, Bu, ajar motor dong. Umur saya masih 13 tahun, 14 tahun. Saya masih SMP juga gitu. Jadi saya bisa memahami itu karena saya mengalami hal yang mirip. Cuman ya karena mungkin sekarang udah tua ya, udah mikirnya udah beda gitu kan. Jadi saya sendiri menyadari gitu. Jadi saya sekarang kemana-mana jalan gitu. Saya nggak punya mobil, saya nggak punya motor. Saya memilih pakai kendaraan umum gitu ya. Itu di Jakarta pun sekarang saya paling kalau nggak Gojek, Gokar. Udah itu aja. Jadi saya sendiri nggak punya kendaraan yang memang saya pakai. Kalaupun saya ingin zaman sekarang untuk berpindah ke arah listrik segala macam itu kan mahal sekali ya. Nggak ada insentifnya juga. Malah kemarin tahun ini saya tahu saya dapat tawaran kredit mobil itu 0%. Saya bingung. Lah, mau ngurangin emisi malah kredit mobil 0% gitu. Saya sama kakak saya bilang, "Bet, tuku mobil. Suruh beli mobil." Oh enggak. Saya bilang, buat apa orang saya juga nggak kemana-mana gitu kan. Jadi mental seperti itu nggak bisa lewat advokasi tok, tapi memang harus diimplementasikan. Mungkin ngajak pakai kompetisi. Itu dari saya sih, Bu. Karena saya mengalami yang kompetisi juga gitu. Silakan mungkin dari tambahan Mbak Marta. Iya, silakan Mbak Marta. Iya, paling apa ya? Kalau memang konteksnya nih sekolah ya Bu ya. Kalau saya sih agak ini nih. Kalau saya sih merasa ya anak muda sekarang tuh justru lebih cool daripada angkatan saya gitu. Justru mereka tuh kayak gampang banget sih dimasuki ide-ide sustainability, ramah lingkungan. Itu mereka justru lebih mudah menangkapnya. Jadi kayak plastik, kenapa plastik itu nggak baik gitu ya buat lingkungan. Mereka cuman kayak baca sedikit, mungkin ada baca cerita sederhana gitu, langsung ngerti, oh iya ya, plastik itu nggak gampang terurai di lingkungan, sehingga masih jutaan tahun kemudian masih ada tuh plastik gitu ya. Kalau kita pakai plastik yang langsung sekali pakai gitu. Kalau bisa kita jangan pakai
plastik sekali pakai, tapi pakai alternatif lain gitu yang lebih tahan lama. Nah itu kalau pengalaman saya, generasi saya nih justru yang paling bebal menurut saya. Ya gara-gara generasi saya lah justru ini rusak nih lingkungan kan. Nah justru nih anak-anak muda ini kok lebih mudah. Justru nih ini saya ya, pandangan saya Bu. Jadi jangan salah, mungkin yang perlu dilakukan sedikit apa ya, bahwa gaya hidup yang ramah lingkungan ini lebih cool gitu, lebih trendy, lebih keren. Nah, mungkin itu yang perlu kita ini ya. Ada disiplin namanya environmental psychology. Itu juga tuh secara psikologi gaya hidup ramah lingkungan ini yang sebenarnya lebih hebat. Aku tuh lebih kan anak-anak ini butuh role model gitu ya, butuh orang yang bisa dilihat. Nah, orang-orang yang menginspirasi mereka ini sebaiknya adalah orang-orang yang udah mengadopsi duluan tuh, misalnya nggak pakai kendaraan pribadi sering-sering gitu ya, lebih bisa jalan. Tentu ini juga disesuaikan kondisi gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang emang agak nggak enak mungkin nih kalau kita jalan misalnya di jalan raya yang dekat jalan tol, kan kita nggak mungkin maksa juga gitu ya jalan di jalan yang seperti itu. Nah, tapi sebelum kondisinya membaik, nah adalah beberapa hal-hal yang udah bisa kita lakukan sekarang. Ya emang kalau contoh membawa tumbler sendiri itu kan nggak perlu ini ya, nggak perlu nunggu jalannya bagus gitulah istilahnya gitu ya. Tapi kalau aduh saya kalau mau ke sekolah harus lewat jalan raya yang tuh kenceng-kenceng orang pada pada ngebut, saya takut. Nah itu kan juga nggak bisa kita paksakan gitu kan, berarti kan nggak mungkin. Misalnya naik sepeda juga masih bahaya. Nah itu juga hal-hal yang perlu kita perhatikan sih kalau menurut saya. Tapi misalnya, oh ya kalau pesen minum di kantin udah nggak pakai lagi sedotan. Nah itu kan bisa kita kerjasamanya sama kantinnya. Kantin jangan kasih sedotan ya, terus jangan kasih gelas plastik, biar anak-anak bawa sendiri. Jadi kalau mau minum beli di kantin udah bawa sendiri dari rumah, nggak dikasih lagi gelas plastik yang sekali buang. Nah mungkin ya sekolah ada perlu model dispenser juga kali mungkin ya Bu buat ngisi ulang. Nah seperti itu sih mungkin yang bisa dibantu dari ibu guru dan pihak sekolah mungkin ya Bu ya. Iya. Terima kasih Kak. Ya, jadi memang apa ya, sekolah kami itu kan ada program sekolah adiwiyata Kak. Jadi istilahnya dan sekarang itu kan SMA itu kan sistemnya zonasi ya. Jadi banyak siswa kami itu adalah yang satu zona. Jadi istilahnya tuh yang satu perumahan lah dalam tanda petik gitu ya. Tapi yang tadi Kak Roro sampaikan gitu ya, mereka itu lebih suka naik kendaraan bermotor gitu. Bahkan ada kasus itu beberapa gitu ya, nggak banyak sih gitu kan ya. Anak itu malah nggak mau sekolah kalau belum dibeliin motor kan kayak gitu. Nah yang mental-mental itu yang mungkin kok susah banget ya gitu ternyata gitu. Bahkan kita coba bikin kegiatan no motor atau istilahnya 1 hari tidak naik kendaraan bermotor. Nah itu tuh yang diprotes, bahkan sampai kadang-kadang orang tua yang protes ke sekolah juga gitu kan. Ini bikin ribet aja sih gitu kan ya, sampai saya harus nganterin katanya gitu. Gitu sih Kak. Tapi terima kasih sarannya tadi, oke banget. Kayaknya memang kompetisi ya. Tadi saya juga kompetisi role model ya. Jadi istilahnya kita cari ya istilahnya ikon-ikon yang mungkin good looking juga gitu ya, mungkin yang ganteng, yang cantik untuk dijadikan sebagai model yang dia tuh benar-benar peduli lingkungan. Nicholas Saputra kan dia aktivis lingkungan. Coba diundang. Siapa tahu mau ya kan? Oke. Nicholas Saputra ini ya dia peduli lingkungan. Oh dia nggak pernah beli minuman kemasan. Nah, inspirasi mungkin lah ini kan anak muda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya juga punya anak SMA ya di di dekat rumah Cikarang Pusat 1 tuh. Jadi sempat juga sekolahnya mengadakan larangan membawa kendaraan bermotor.
kalau nggak salah bukan kendaraan bermotor aja waktu itu salahnya ya. Anak saya biasanya naik sepeda kan. Jadi kalau nggak salah naik sepeda pun nggak boleh. Jadi dia harus jalan. Kayaknya mengenforce untuk jalan. Karena memang sistem zonasi itu membuat seharusnya anak itu tinggal dekat dengan sekolah seharusnya. Walaupun pada prakteknya memang ada yang agak jauh. Dan memang itu jadi begini Bu, dia bawa motor, dititipinlah di rumah temennya yang deket sama sekolah. Nah, terus dia jalan tuh. Ya, ternyata bisa juga ngakalin. Nah, di chat ini juga ada Pak Fajri ya berkomentar bahwa memang kondisi transportasi umum di Indonesia tuh masih kurang menyenangkan ya, kurang friendly lah, sehingga kita agak susah juga untuk shifting dari menggunakan transportasi pribadi ke kendaraan umum gitu. Memang banyak sekali yang harus dilakukan gitu. Mungkin di sini Pak Fajri mau ini sorry siapa? Oh ini Mbak Indri, tulisannya Pak Fajri. Ya, mungkin mau berkomentar Mbak Indri. Silakan. Assalamualaikum Mbak Roro dan Mbak Titi, Mbak Marta. Ya, silakan. Iya, tadi cuman teringat aja dulu waktu masih SD, SMP gitu kan, di Indonesia harus waktu SD sih masih bisa jalan kaki, naik sepeda gitu ya, karena masih dekat juga sekolahnya. SMP baru mulai tuh berebutan metro mini gitu kan, bahkan karena daerah macet, kadang metro mini nggak mau nerima siswa sama sekali gitu ya, kita harus lari-lari. Jadi teringat bahwa memang kondisi infrastruktur, fasilitas publik di Indonesia itu masih belum mendukung program-program ramah lingkungan gitu yang sudah sekarang gencar diadakan gitu di sekolah-sekolah gitu kan. Dan selain itu memang dari segi keamanan, dulu waktu saya SD, saya ingat nggak pernah yang ada yang namanya diantar ke sekolah gitu. Kita jalan sendiri aja, ngumpul sama teman-teman di mana, di rumahnya siapa, terus jalan bareng-bareng gitu kan, atau naik sepeda bareng-bareng. SMP pun gitu ya, kita ngumpul di mana, terus naik kendaraan umum bareng-bareng gitu. Sekarang kayaknya nggak tahu, kalau di Jakarta itu kan memang kendaraan umum banyak pilihannya ya. Kalau di daerah misalnya kayak di Pekanbaru aja, mau keluar komplek aja itu jauh gitu ya, ke tempat yang ada kendaraan umum. Sampai ke jalan besar pun nggak ada kendaraan umum. Jadi memang terpaksa kalau di daerah seperti di Pekanbaru, tempat saya tinggal sekarang, memang kayaknya harus punya kendaraan sendiri gitu. Minimal motor. Jadi memang fasilitas publiknya belum ada gitu, belum banyak lah, cuma di jalan-jalan besar sekali gitu. Jadi ya itu mungkin kalau di luar negeri beda lagi ya, memang enak gitu ya, ada pilihannya juga macam-macam gitu kendaraan umum. Mungkin itu yang bisa, maksudnya yang menjadi alasan kenapa anak-anak zaman sekarang itu memilih atau males jalan kaki dan mengandalkan kendaraan umum gitu, menurut saya. Jadi memang PR-nya banyak ya, tapi saya mensupport organisasi-organisasi seperti LSM yang ada, seperti Free Foundation dan lain-lain gitu, itu memang perlu gitu. Karena edukasi itu harus jalan terus, dan yang paling mudah memang kalau udah SMA itu kan, siswa SMA itu udah terbentuk ya sebenarnya pola pikirnya, kebiasaan-kebiasaannya, karakternya. Jadi mungkin tantangannya lebih besar, tapi kalau misalnya kita mulai dari rumah, kemudian anak di TK-TK, di SD-SD gitu ya, anak-anak lebih mudah dibentuk gitu. Insya Allah kayaknya
kalau program-program tentang ramah lingkungan dan lain-lain diterapkan terus di sekolah-sekolah, insya Allah suatu hari nanti gitu ya, generasi berikutnya akan lebih sadar bahwa penting sekali untuk kita menjaga lingkungan ini dengan cara merubah gaya hidup kita gitu. Gitu sih masukan saya. Banyak ya, jadi panjang lebar, maaf. Ya begitu Mbak Betty, Mbak Marta, Mbak Roro. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Indri ya. Memang kondisi kita itu di Indonesia berbeda-beda ya, dari Sabang sampai Merauke kan nggak seragam tuh kondisinya tuh. Kayak misalnya di Jakarta itu semua fasilitas ada, mulai dari Gojek ya, Gokar dan lain-lain, MRT sekarang ada MRT. Nah sementara di daerah yang lain itu seperti tadi dikatakan di Riau misalnya ke depan gerbang juga harus pakai kendaraan gitu. Memang gimana kalau menurut Mbak-mbak pembicara nih? Masih di mute ya? Oh ya, iya sih, sepakat sih sama Mbak Indri ya tadi. Terima kasih banyak komentarnya nih Mbak Indri. Betul sih, emang kalau saya sendiri sebelum pandemi ya itu pengguna transportasi publik, dan malah saya senang banget kayak naik transportasi publik sekarang di Jakarta ya, karena kan kemana-mana naik Transjakarta murah banget, cuman 3.500 bisa keliling Jakarta, bisa pagi berangkat sampai malam itu ya kemana-mana tuh dengan biaya yang cukup terjangkau gitu ya, apalagi dengan ada MRT cuman sebentar. Jadi saya sebenarnya tinggalnya sih di Tangerang Selatan ya, jadi bisa naik bisa naik kendaraan umum dulu sampai Lebak Bulus, atau bisa jalan kaki atau diantar juga ya itu ke stasiun KRL. Itu lumayan dekat dari rumah saya, kayak nggak sampai 1 kilo sebenarnya kalau jalan. Tapi emang lucu ya, kalau saya sendiri mengalami ya, kalau saya jalan ke stasiun kereta itu pasti ada tukang ojek yang deketin saya. Ada, bahkan dia sampai bilang karena aneh, pemandangan orang jalan tuh nggak umum gitu ya di Jakarta ya. Bahkan sampai dia bilang udah gratis deh saya anterin. Enggak gitu kata saya. Jadi lucu lah kalau kata saya, emang aduh lucu juga ya, malah orang jalan itu aneh. Nah memang ya sih, kan kalau saya sih seneng banget naik transportasi publik. Tapi emang sebelum pandemi ya, setelah pandemi emang karena 100% WFH, jadi memang saya belum pernah lagi sih naik kereta api, KRL, ataupun Transjakarta, ataupun MRT sejak pandemi ya, udah setahun lebih saya nggak pernah naik itu. Jadi kalau ke Jakarta juga jarang banget, mungkin sekali 2 kali dalam setahun, terpaksa juga naik kendaraan pribadi gitu ya. Ya memang salah satu ininya ya, siasatnya zaman dulu, memang kalau kita nunggu transportasi publik membaik di daerah-daerah yang selain di Jakarta ini, itu mungkin masih lama. Ada carpooling misalnya. Nah, carpooling ini juga menyiasati orang-orang yang kerjanya jamnya sama. Biasanya sih yang jamnya segitu ya, misalnya PNS gitu ya, itu sebenarnya bisa juga carpooling yang kantornya sama, daerah rumahnya berdekatan. Itu bisa hari ini yang bawa mobil siapa. Nah itu strategi transisinya lah gitu, sebelum kita punya transportasi publik yang lebih bisa diandalkan gitu ya. Ya, jadi memang kita harus kreatif ya dalam menghadapi kondisi sekarang, berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan kita untuk lebih ramah gitu terhadap lingkungan dengan kondisi-kondisi yang ada. Oke, Mbak Betty mau menambahkan sebelumnya? Sudah cukup sih. Saya setuju dengan memang kondisi Indonesia masih secara infrastruktur masih belum merata ya. Ya wajar sih ya kalau ini. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Indri dan Mbak Marta. Iya, oke. Tambahan. Baik, terima kasih semuanya pembicara dan para peserta workshop.
Di sini saya di chat saya apa namanya? Sorry, ini belum ke copy. Bentar, sebentar. Ya, kalau berkenan kami minta tolong untuk memberikan review atas workshop yang ada sekarang bagi peserta, dan kita akan menayangkan rekaman dari workshop sekarang di YouTube. Jadi kalau seandainya ingin apa namanya ibu guru mau meminta untuk anak-anak siswa-siswanya untuk menonton, silakan. Semoga jadi tersemangati kan untuk apa namanya menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan gitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita kali ini. Semoga nggak bosan ya diundang oleh Sri Foundation untuk membagikan ilmunya. Kemudian saya terima kasih juga kepada para peserta dan apa namanya pertanyaan dan komentarnya yang sudah menghidupkan workshop kali ini. Itu saja mungkin untuk kali ini. Satu kalimat satu kalimat penutup dari pembicara dipersilakan dari Mbak Marta dan Mbak Betty untuk menyemangati kami untuk lebih semangat transisi menuju energi terbarukan ini. Baik, terima kasih juga Mbak Roro dari Sri Foundation ya atas undangannya. Senang sekali bisa berbagi ya dengan teman-teman ini dari guru-guru SMA ya, dan mungkin ada murid SMA juga yang mungkin nanti menonton di YouTube. Ya memang kalau kita melihat keadaan sekarang gitu ya, tadi seperti Mbak Indri, aduh masih susah nih untuk mengadopsi sebuah gaya hidup baru gitu ya, karena mengubah kebiasaan itu adalah yang paling susah dari semua itu gitu kan. Namanya kita punya kebiasaan yang udah terbentuk dari kecil misalnya, untuk mengubahnya pasti perlu energi yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi ya jangan patah semangat sih, karena justru itu tugas kita bersama-sama gitu ya. Jadi kalau tadi kita kan bicarainnya ya, kalau di presentasi saya dan Mbak Betty ini kan kayak pemerintah gitu ya, justru sebenarnya bukan tugas pemerintah sih, itu ya tugas kita semua gitu ya, sebagai warga negara, sebagai individu. Betul. Gitu ya, ya itu tanggung jawab kita semua, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai murid juga. Nah itu kita punya tanggung jawab masing-masing yang kalau kita semua sadar peran kita di mana, ya tentu ini jadi lebih mudah gitu ya. Nah ini kayak saya apresiasi juga Sri Foundation ini untuk juga jangan pernah lelah lah gitu ya mengedukasi masyarakat, karena memang bukan pekerjaan yang bisa kita bilang mudah gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Marta. Dari Mbak Betty, silakan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas undangannya. Terima kasih Mbak Marta udah merekomendasikan saya ke Mbak Roro. Senang banget bisa sharing sama seperti Mbak Marta buat teman-teman di Indo, buat teman-teman kita semua yang masih muda. Terus saya nggak muda juga sih. Masih muda kepala dibanding 3 nih, udah mau 4. Terus satu aja bukan pesan ya, satu kalimat yang tadi Mbak Roro sampaikan mirip-mirip sih dengan Mbak Marta, cuman marilah kita semua berlomba-lomba untuk turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan lewat hal-hal dalam kehidupan kita yang sehari-hari, lebih efisien dalam menggunakan energi, lebih berpikir 2 kali ketika kita mau membeli sesuatu, apakah membeli air dalam kemasan atau lebih baik kita bawa air sendiri dari rumah, kan lebih murah tuh sebenarnya. Jadi hal-hal seperti ini sih, itu aja sih yang dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Betty atas kalimat penutupnya. Terima kasih semuanya para peserta dan pembicara. Saya tutup workshop kali ini dan jangan lupa ikuti workshop selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.